kita pagi hari ini. Kita ucap syukur dulu pada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kita napas kehidupan hari ini, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami ya Bapa, untuk dapat mengerti memahaminya melalui Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami setia di dalam firman-Mu untuk selama-lamanya, karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan hati, jiwa, dan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang suci menyertai firman-Mu, hingga kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 9 atau Amos yang terakhir, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15. Amos pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah, yang berbunyi demikian. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati. Tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memanggut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Elohim semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit dan dasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Kemudian Amos pasal 9 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop baru. Bangsa pilihan ditolak Elohim, yang berbunyi demikian. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Elohim sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali, demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayat, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Kemudian Amos pasal 9 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop janji mengenai keselamatan. Yang berbunyi demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya
dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Elohimmu. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu dapat melekat di hati dan jiwa kami, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Dahsyat firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar kami umat-Mu di seluruh muka bumi ini dapat mengerti dan memahami, merenungkannya siang dan malam, supaya dapat menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kami. Terpujilah Engkau, Raja semesta alam, Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa yang mengasihi, yang menyelamatkan, mengampuni, bahkan bisa membinasakan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi remah dalam hidup kami hari lepas hari. Amin.